Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai sejahtera. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, penuh sukacita, penuh kasih karena Allah Bapa yang terlebih dahulu sangat mengasihi kita. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik pada hari ini, hari peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Bersama saya Giovanna Sagita dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini, Romo Blasius Sumario SCY. Kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo, apa kabar? Kabar baik, Bu Gio, dan sukacita selalu karena Tuhan menyertai kita, dan Bunda Maria itu Ratu kita yang selalu membimbing, memberi keselamatan bagi kita. Amin. Terima kasih Romo, semoga selalu diberikan semangat dan kelancaran dalam setiap karya dan tugas pelayanan Romo. Ya, baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sebelum kita memulai permenungan iman kita, sekarang marilah kita siapkan hati kita satukan hati, kita akan mengawali renungan iman kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menetapkan Bunda Maria menjadi Ratu dan Bunda kami. Kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat pertolongan doanya, kami telah Kau panggil menjadi anak-anak-Mu, dan juga boleh menikmati kehidupan yang membahagiakan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mulai permenungan iman kita hari ini. Antifon pembuka. Sang Ratu berdiri di sisi kananmu, berpakaian emas dan berselubungkan warna-warni. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Rut. Pada zaman para hakim, pernah terjadi kelaparan di tanah Israel. Maka, pergilah seorang dari Betlehem Yehuda, Elimelek namanya, beserta istrinya dan kedua orang anaknya, ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian meninggallah Elimelek, suami Naomi, sehingga Naomi tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya itu lalu mengambil wanita Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka tinggal di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah pula kedua anaknya, sehingga Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya. Kemudian berkemas-kemaslah ia dengan kedua menantunya, mau pulang meninggalkan daerah Moab. Sebab di daerah Moab itu, Naomi telah mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Orpa lalu mencium mertuanya, minta diri pulang ke rumahnya. Tetapi Rut tetap berpaut pada mertuanya. Berkatalah Naomi, iparmu telah pulang kepada bangsanya dan kepada para dewanya. Pulanglah juga menyusul dia. Tetapi Rut menjawab, janganlah mendesak aku meninggalkan dikau dan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ pula aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ pula aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama Rut, menantunya yang berbangsa Moab, dan turut pulang. Dan mereka tiba di Betlehem pada permulaan musim panen jelai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan didahului dengan bait pengantar Injil oleh Romo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku ya Tuhan. Bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Sekarang marilah kita bersama-sama mendengarkan renungan iman yang akan disampaikan oleh Romo. Silakan Romo. Terima kasih Bu Gio. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita merayakan peringatan Santa Peran Maria Ratu. Gelar ini kiranya yang juga perlu kita perhatikan, karena dengan gelar Ratu itu berarti dia yang menjadi suatu panduan, suatu teladan, sekaligus yang berbuat banyak untuk kita. Sebenarnya yang kita rayakan ini sebagai kelanjutan dari misteri yang kita rayakan minggu lalu, yakni tentang Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Nah, di sini sekarang dia menjadi ratu untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan, ratu surga dan ratu dunia. Karena itu bagi kita sungguh pengaruh Bunda Maria ini sungguh luar biasa. Dia menghadirkan Kristus sang penebus penyelamat yang memberikan kehidupan kita kepada kita, dan Bunda Maria yang juga satu-satunya manusia yang tidak pernah berdosa, maka dia dipilih menjadi Bunda Yesus, dan dia selalu membawa Yesus kemanapun dia berada. Karena itu setelah akhir hidupnya, seperti dalam Konsili Vatikan kedua disebutkan,
bahwa Maria akhirnya diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya, bersatu dengan Kristus Sang Putra. Lalu dalam pengalaman iman ini, pengaruh Bunda Maria tetap bersama dengan kita, menjadi teladan kita, dan dialah Ratu para kudus yang ada di dalam kerajaan surga. Dengan demikian, kita juga menghayati iman dan kasih itu dalam kesetiaan, dan harapan kita, kelak kita pun bersatu dengan Bunda Maria, Sang Ratu, di antara para kudus ini. Akhirnya yang menolong kita, membantu juga untuk sungguh mengembangkan hidup iman bersama dengan Bunda Maria yang telah memberi teladan kepada kita. Bacaan hari ini sungguh luar biasa. Kita dihadapkan pada pengalaman Rut. Tadi kita mendengar kisahnya, Naomi ada di Moab. Kemudian suami dia sudah meninggal, tinggal dengan 2 putranya, dan 2 putranya mengambil putri dari Moab ini, orang asing yang menjadi istri dari anaknya ini. Namun yang patut kita perhatikan dari pengalaman Rut ini, meskipun dia orang asing, setelah perkawinan ini dia sungguh mencintai suaminya, mencintai keluarga, bahkan mencintai mertuanya. Karena bagi dia, mertua juga bagian hidup seperti suaminya. Itu sesuatu yang sungguh mengagumkan yang kita perhatikan dalam pengalaman ini. Sementara di dalam perjalanan, tadi kita juga melihat saudaranya Orfa, itu saudara iparnya, telah mengambil keputusan setelah kematian suaminya, dia kembali ke keluarga intinya. Lalu dia meninggalkan Naomi. Karena bagi dia, suaminya sudah meninggal, berarti tidak lagi menjadi bagian hidup dari keluarga ini. Itu ada perbedaan dalam pengalaman hidup antara Orfa dan Rut. Rut menghayati iman dan kasih, sungguh itu mengikat sehingga apa yang ada dalam pribadi suaminya juga menjadi bagian hidup dia. Sementara yang Orfa hanya terikat pada suaminya dan keluarga yang lain itu bukan menjadi bagian hidup. Itu yang kita lihat, kita perhatikan, maka dalam konteks ini kita juga diajak untuk melihat bagaimana pengalaman hidup kita di dalam keluarga kita, karena kita juga merasakan sekarang ini banyak tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Tuntutan bekerja dari pagi sampai sore, tidak ada waktu untuk keluarga. Dengan demikian akhirnya juga banyak keluarga-keluarga, terutama opa dan oma yang ada di rumah itu merasa kesepian sendirian. Nah, di sini kita disadarkan dalam relasi kita dengan mereka, pribadi kita itu seperti Orfa, pokoknya yang saya dan bekerja, lalu memberikan uang kepada keluarga itu sudah cukup, atau kita seperti Rut, yang sungguh memberi perhatian khusus, kehadirannya itu sangat dibutuhkan. Nah, di sini yang juga bisa kita lihat bahwa kehadiran kita di tengah keluarga, di tengah komunitas, sangat dibutuhkan oleh teman komunitas maupun anggota keluarga kita. Iya. Ya baik, terima kasih Romo. Sangat menarik yang Romo sampaikan bahwa teladan dari Bunda Maria, Ratu Surga kita ya Romo ya, yang merupakan juga pengantara dan pendoa kita yang setia, kita bebas berkeluh kesah apapun anaknya pada Bunda. Dan juga tadi teladan dari Rut ya Romo ya. Ya jadi tadi Rut rela meninggalkan kenyamanannya dan juga memberikan pengorbanan pribadi bisa dikatakan ya Romo ya, tetap mempunyai iman di tengah ketidakpastian keadaan yang tidak baik-baik saja saat itu, dan juga mungkin ada seperti panggilan untuk menemani mertuanya ya Romo. Itu kira-kira apa Romo yang bisa menyebabkan Rut memiliki kesetiaan seperti ini pada Naomi? Ya kita bisa melihat bahwa iman dan kasih itu menumbuhkan kepedulian. Lalu kepedulian itu juga membuat kita fokus pada pribadi-pribadi yang sekitar kita. Bunda Maria juga sama, kita sadari bahwa Bunda Maria sungguh selalu bersama dengan Yesus. Kepedulian Bunda Maria itu sangat luar biasa.
Kita tahu ketika dalam peristiwa pengalaman perkawinan di Kana itu, dia hadir, melihat ke belakang, minuman habis. Padahal pesta masih berlangsung. Maka tanpa diminta oleh keluarga itu, dia menyampaikan pada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Jawaban Yesus, mau apa kau daripada aku ibu, saatku belum tiba. Tetapi karena Bunda Maria yang memohon, akhirnya Yesus membuat mujizat yang pertama kali untuk keluarga ini. Nah, itu yang mau diungkapkan kepada kita bahwa Bunda Maria ini sungguh pribadi yang penuh perhatian, yang tidak rela menderita, melihat orang menderita. Nah, itu juga menjadi teladan bagi kita bahwa sungguh pengalaman iman dan kasih itu buahnya adalah kepedulian kita terhadap sesama kita. Nah, Ruth juga menghayati hidup dan iman seperti Bunda Maria tadi. Maka dia juga secara manusiawi kasihan. Karena Naomi sebagai orang asing di Moab. Kalau Ruth sendiri kan di kampung halamannya. Di bangsanya ya, Romo. Bangsanya. Padahal ini bagi Naomi ini orang asing. Kemudian pengalaman sosial waktu itu kalau janda, sudah ditinggal mati suaminya, dia harus meninggalkan rumah itu. Lalu nanti rumah ini menjadi warisan dari keluarga ini untuk anggota keluarga yang pria. Itu yang selalu terjadi. Karena itu saat Yesus berkarya itu kan juga menegur mereka itu, mengapa engkau mencaplok rumah para janda, mengambil paksa, mereka harus pergi. Padahal itu harus ditolong, harus dibantu. Nah, yang kita lihat Naomi itu pribadi yang sungguh berbelas kasih. Gimana nanti nasib dari mertuanya ini. Karena itu dia ingin mendampingi, dia masih muda, bisa bekerja untuk juga menopang kehidupan mertuanya ini. Ini suatu sikap iman dan kasih, dan kita juga tahu iman dan kasih menggerakkan kita untuk rela berkorban. Dan pengorbanan itu buahnya nanti kebahagiaan untuk banyak orang. Iya, betul. Iya, terima kasih Romo. Jadi di tengah keadaan yang sulit pada saat itu ya Romo, di bangsa Moab, dan Naomi yang sudah janda, sudah tua renta, tak berdaya di mata masyarakat seperti itu ya Romo. Namun Ruth tetap setia, tidak meninggalkan. Dan di bacaan pun ada yang menarik juga Romo, bahwa Ruth berkata, kemana engkau pergi, ke situ pula aku pergi. Bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu lah adalah Allahku juga. Apakah Ruth ini melihat keteladanan atau jadi ikut percaya juga pada Allah yang dipercayai oleh Naomi, Romo? Nah, di sini yang mau kita lihat juga menjadi teladan bagi kita, bahwa kalau putra-putri itu menikah, berarti mereka menjadi bagian hidup, bagian keluarga. Seperti Ruth menikah dengan anaknya Naomi, maka apa yang dimiliki oleh suaminya itu menjadi milik dia. Demikian juga apa yang dia miliki itu menjadi bagian mereka. Nah, ini sebenarnya saling menerima dan juga saling mendukung, berkembang itu hal yang luar biasa. Nah, ini sebenarnya jadi teladan bagi kita sekarang ini. Banyak keluarga-keluarga yang mereka berdiri sendiri-sendiri. Setelah menikah, merasa inilah saya dan inilah suami saya. Keluarga yang sendiri ya, keluarga yang membesarkan itu kadang-kala dilupakan. Atau juga kadang-kala yang membuat juga kesulitan dalam hidup berkeluarga, mertuanya sangat intervensi dalam kehidupan berkeluarga itu. Iya, sering terjadi ya. Itu yang terjadi, sehingga suami istri tidak bisa sungguh masuk dalam ikatan batin karena dipengaruhi oleh mertua atau orang tuanya. Iya. Jadi sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita perhatikan. Maka dari teladan Ruth ini yang sungguh luar biasa, dia memang bersatu dengan suaminya dalam pikiran dan perasaan, keterbukaan, tetapi mereka juga keluarganya memberikan kebebasan untuk mereka. Lalu yang kedua juga bisa kita sadari, ketika dalam kesulitan,
mereka melihat bahwa inilah bagian hidup yang perlu saya bantu. Nah itu kalau kita kembangkan sekarang ini, pola pikir dari Ruth ini kita yakin semua keluarga bahagia. Iya, Romo. Tidak ada oma ya dan opa yang di rumah itu yang merasa sendirian, kesepian. Itu yang kita lihat, kita perhatikan. Memang kita sekarang ini juga agak ironis ya, karena alat komunikasi sungguh luar biasa, mendukung kita, mempermudah kita bertemu. Tetapi ternyata juga tidak cukup hanya dengan alat komunikasi. Perjumpaan seperti Naomi dan Ruth itu selalu bersama, itu yang dibutuhkan kita juga. Iya. Maka baik kalau kita juga sering menyapa orang tua kita, lalu juga sering hadir, ya paling tidak seminggu sekali untuk menunjukkan diri, dan itu ternyata menjadi suatu kegembiraan, kebahagiaan tersendiri bagi keluarga kita. Iya, terima kasih Romo pesannya untuk kita semua. Karena mungkin seperti teladan Ruth tadi, sebagai menantu mungkin dia sangat menghargai mertuanya ya Romo ya. Ya terlepas tadi Romo sampaikan mungkin di era sekarang banyak ketidakcocokan antara mertua dengan menantu katakanlah, tetapi sebagai orang tua, sekalipun orang tuanya suaminya ya Romo ya, pasti pun banyak berjasa juga ya Romo ya untuk keluarga mereka juga. Ya memang semua orang berjasa, tetapi dalam konteks ini kita perlu lihat sampai di mana saya berpengaruh untuk anak saya. Kemudian kalau mereka sudah berkeluarga ya tinggal istilah Jawa itu mengamat-amati. Dari jauh, memantau, lalu juga kalau toh mau memberikan informasi dan sebagainya, disampaikan dalam kebersamaan. Kamu sudah baik seperti ini, tetapi yang kami pandang yang lebih akan membantu yang ini, sehingga ada tawaran pilihan. Dua-duanya, nah, kadang-kala kan apa yang dipikirkan rencanakan bersama sebagai keluarga muda tidak diperhatikan oleh orang tua atau oleh mertuanya. Sehingga apa yang ada di situ nggak diperhatikan, diberikan yang dipikirkan oleh mertua dan orang tua. Ini kadang jadi konflik. Dan konflik itu kadang-kala juga menantunya merasa saya nggak berarti di sini. Untuk apa? Karena saya mau misalnya memperhatikan istri saya, mau memperhatikan suami saya, orang tua dia tetap masih memperhatikan. Itu kadang menjadi konflik batin yang tidak bisa menyatukan. Nah karena itu kita juga perlu untuk sungguh melihat, merasakan dalam pengalaman hidup kita. Juga dalam pendidikan terhadap cucu. Itu kadang-kadang juga ada konflik. Gesekan karena eyangnya atau opanya merasa ini cucuku yang, apalagi yang pertama. Makanya saya bimbing untuk menurut saya, padahal yang orang tuanya juga ingin bersama dengan dia. Karena itu juga harus ada pembagian waktu untuk mereka. Misalnya hari kerja, waktu untuk membantu cucu itu pada orang tua, kakek neneknya, tetapi kalau hari libur, kakek nenek tidak usah campur, biar anak itu bersama dengan bapak dan ibunya sendiri. Nah, itu afeksi itu akhirnya nanti akan terbentuk, karena juga bisa terjadi anak-anak karena dekat dengan opa dan omanya, jauh dengan orang tuanya. Itu sesuatu yang bisa kita lihat. Memang ungkapan Ruth tadi, segala milikmu adalah milikku. Segala milikku adalah milikmu, itu sesuatu yang dia kembangkan, tetapi dia juga waktu itu tahu perannya. Saya sebagai menantu, saya sebagai istri, dan itu mereka akhirnya bisa saling melengkapi. Iya, terima kasih Romo. Semoga teladan dari Naomi, iman dan kasih, juga pengertian terus-menerus ya Romo, bisa semakin membuat relasi kita semakin baik dalam keluarga. Ya, terima kasih Romo untuk renungan iman yang sudah disampaikan untuk kita semua. Kita sudah diberikan teladan kesetiaan, kasih, dan iman yang sangat mendalam dari seorang tokoh wanita yang sangat luar biasa dalam kitab suci. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan melanjutkan perbincangan iman kita nanti di sesi kedua. Tetapi sebelumnya kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua, masih bersama Romo Blasius Sumario SCY dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan, kembali kami sampaikan informasi pada para sahabat yang ingin mengirimkan saran, masukan, maupun sharing iman, dapat dikirimkan ke alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com ataupun ke nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33438. Ya, baiklah Romo Sumario, setelah tadi di sesi pertama kita sudah mendengarkan inspirasi iman dari Romo, teladan dari Bunda Maria dan juga tokoh Naomi. Sekarang Romo di sesi kedua, kalau kita lihat bacaan Injil, ada disebutkan tentang hukum manakah yang terbesar. Silakan Romo, boleh disampaikan renungan iman untuk kita semua. Terima kasih Bu Gio dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Melalui Warta Keselamatan hari ini kita juga bisa mendengar tadi dalam Injil cukup jelas bahwa ada beberapa kelompok yang sebenarnya selalu mengamati Yesus untuk disalahkan. Termasuk orang Saduki, orang Farisi, dan tadi juga nampak ahli Taurat. Nah, yang kita sadari sebenarnya di antara orang Saduki dan orang Farisi itu ada perbedaan pandangan terhadap kebangkitan. Orang Saduki tidak percaya adanya kebangkitan. Dan orang Farisi ini sungguh percaya akan adanya kebangkitan itu. Jadi sebenarnya yang terjadi dalam kelompok ini, sehingga mereka tanda petik itu bermusuhan karena berbeda pandangan. Berbeda pendapat untuk hal iman. Itu bermusuhan. Tapi tadi kita lihat, setelah orang para Saduki tadi dibungkam oleh Yesus dengan pertanyaan yang dijawab dengan telak, akhirnya mereka itu bersatu. Itu sesuatu yang bisa kita lihat, juga hal yang sering terjadi di antara kita. Sebenarnya tidak akur-akur saja, tetapi kalau ada sesuatu yang ingin diserang bersama, ada kepentingan itu akhirnya bersatu. Itu yang kita lihat dalam konteks pengalaman ini. Maka tadi kita juga bisa lihat setelah orang Saduki dibungkam oleh Yesus, mereka semangat berkumpul bersama, tidak lagi memikirkan teman dan lawan, tapi bagaimana mereka sekarang bisa menjatuhkan Yesus di hadapan umum. Karena itu yang muncul setelah bertemu itu, tiga kelompok tadi, orang ahli Taurat itu bertanya pada Yesus, Guru, hukum manakah yang tersebar dalam hukum Taurat itu? Nah, mereka ingin, karena ini ahli Taurat kan tahu semuanya dalam hukum itu. Tapi sebenarnya dia nggak harus bertanya, karena kalau ahli itu sebenarnya kan sudah tahu jawabannya. Sudah tahu jawabannya. Tetapi hanya karena mau menjatuhkan Yesus, akhirnya juga bisa kita lihat bahwa pertanyaan tetap diberikan kepada Yesus. Tapi juga di lain pihak kita bisa memahami bahwa dalam hukum Taurat itu ada 613 hukum. Sangat banyak ya. Sangat banyak, itu yang jelas. Nah, kemungkinan juga yang namanya ahli tadi nggak tahu mana yang lebih prioritas. Karena 613 kan juga tidak sedikit itu. Nah, karena mereka bertanya, maka Yesus menjawabnya. Jadi sebenarnya ini kalau kita perhatikan, mau namanya ahli kok masih bertanya. Itu kan tanda petik menjatuhkan diri sendiri. Tapi Yesus memberikan pengajaran yang bagus, bahwa dia merangkum dari seluruh hukum itu, diambil bagian poin-poin yang terbesar, dan itu akhirnya seluruh hukum ada di balik ini. Maka dia katakan bahwa cintalah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, tenaga, akal budi, dan kekuatanmu. Dia mengambil dari Keluaran. Teks ini yang akhirnya kita bisa lihat. Kemudian yang itu sebagai hukum yang utama dan pertama, cinta pada Tuhan. Disampaikan oleh Musa ya. Ya, sebenarnya dia Taurat itu disampaikan oleh Musa, maka Yesus sebagai orang Yahudi
tahu persis tentang Taurat ini. Apalagi ketika kita lihat usia 12 tahun dia sudah cerdas, sudah bersoal jawab dengan ahli Taurat. Dan ahli Taurat waktu itu juga sudah kewalahan menjawab pertanyaan Yesus. Jadi yang kita lihat, kita sadar dari konteks ini, maka Yesus tahu persis tentang itu. Diambil dari Keluaran itu, bagaimana hukum Taurat itu membantu kita semua. Kemudian yang kedua diambil dari kitab Imamat. Dan yang kedua adalah cintalah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan dua hukum ini, seluruh hukum itu, para nabi juga ada di konteks ini. Maka kalau kita perhatikan juga semua hukum dan aturan itu hanya dua fokus. Kita semakin beriman pada Tuhan dan percaya pada Dia. Dan yang kedua, buah dari iman pada Tuhan adalah cinta pada sesama, perhatian kepada sesama kita. Ini yang bisa kita kembangkan dari apa yang tertulis di dalam bacaan hari ini. Iya, baik. Terima kasih, Romo. Jadi, Yesus sudah merangkumkan bahwa hukum terbesar itu, tadi seperti Romo bilang, cinta pada Tuhan yang akan nampak dalam kasih kita pada sesama ya, Romo ya. Iya. Lalu terkadang Romo kan dalam prioritas hidup kita juga kadang susah ya Romo, kita mau menempatkan kasih sebagai yang utama. Misalkan kita berhadapan dengan situasi yang tidak mudah atau orang yang tidak mudah juga Romo. Itu bagaimana tanggapan Romo? Yang jelas kita diajak untuk tidak berhenti berbuat baik dengan siapapun. Diterima atau tidak, itu kita tidak terpengaruh. Hati kita. Karena sikap tidak kita tadi bahwa saya melakukan itu hanya ungkapan cinta saya pada dia. Maka seandainya ditolak ya perbuatan baik kita tidak akan hilang. Lain kalau saya nggak mau berbuat karena saya takut ditolak. Itu sesuatu yang akhirnya bagi kita nggak ada ungkapan kasih pada orang-orang sekitar kita. Maka ini yang akhirnya menolong bagi kita juga membantu bahwa yang kita lakukan itu pasti nanti sangat berguna bagi dia, dan yang kita lakukan itu menambah kebahagiaan orang lain. Iya. Itu yang akhirnya mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan bergembira bersama orang-orang sekitar kita. Iya, jadi tidak berfokus pada siapa sih orangnya yang mau kita tolong gitu ya Romo ya, tapi memang pada panggilan kita ataupun perintah dari Tuhan Yesus sendiri ya Romo ya untuk mengasihi sesama. Ya kita diajak mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Ya. Yesus sendiri tegaskan, seperti Bapa itu loh, memberikan hujan kepada orang yang baik dan yang tidak baik. Memberikan panas kepada semua orang, bukan kelompok tertentu. Maka kalau kita mencintai, ya tadi mencintai semua orang seperti kita mencintai diri kita sendiri. Dan ini sebenarnya juga diyakini oleh Petrus dalam ungkapan Kisah Para Rasul 10 ayat 34 itu. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu tidak membedakan orang. Nah di sini ya juga bagi kita untuk berbuat kasih tidak perlu melihat bahwa ini kelompokku, ini saudaraku, ini yang sering membantu saya, dan bukan itu. Tapi yang kita lihat adalah ini sesamaku, kalau aku berbuat baik untuk mereka, mereka itu akan semakin berkembang dalam iman dan kasih kebahagiaan. Itu menjadi tolak ukuran kita bahwa kita melakukan itu karena pasti yang kita lakukan akan berguna bagi mereka dan menambah kesejahteraan, kebahagiaan bagi mereka itu. Iya, terima kasih Romo. Lalu kembali lagi Romo ke keseimbangan antara kasih pada Allah dan pada sesama. Kalau kasih pada Allah biasanya kita mengasosiasikan dengan dari ritual kita, ibadah kita. Sedangkan juga disampaikan dalam Injil bahwa kasih pada Allah itu harus total, melibatkan hati, jiwa, dan akal budi kita. Sebenarnya penjabarannya bagaimana Romo kasih pada Allah ini? Ya kasih pada Allah itu yang pertama-tama memang kita mentaati aturan dan hukumnya, itu yang utama. Karena aturan dan hukum Allah itu membawa kita kepada kebenaran. Kalau kita melawannya pasti kita akan jatuh dalam dosa. Seperti Adam dan Hawa kan ada aturan satu pohon tidak boleh dimakan buahnya. Mereka tahu
Tetapi karena dibujuk oleh setan, ya memang nggak boleh kamu makan. Kalau kamu makan sama seperti Allah, nah itulah kesombongan. Ingin sama dengan Allah, akhirnya melanggar aturan itu, jatuh dalam dosa. Yang perlu kita sadari bahwa kita sungguh pertama-tama melakukan perintahnya, aturannya itu. Yang kedua juga kita melaksanakan apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk sesama kita. Itu yang menjadi tolak ukur kita, sehingga kita bukan banyaknya doa yang penting, memang doa itu penting, tapi lebih penting adalah bagaimana doa itu bisa kita jabarkan, ungkapkan dalam perhatian dan kehadiran kepada sesama. Maka juga Tuhan Yesus ungkapkan, yang kubutuhkan adalah belas kasihan, bukan persembahan. Nah, itu yang kita sadari, bahwa persembahan itu memang ungkapan kultis kita, devosi kita pada Tuhan, doa-doa kita. Tapi kalau ini saja nggak cukup. Harus ada belas kasih untuk orang-orang sekitar kita. Belas kasih untuk keluarga kita. Belas kasih untuk oma dan opa yang ada di rumah kita. Itu akan membantu menolong kita bersama. Ya, terima kasih Romo untuk inspirasi iman dan peneguhan yang Romo berikan untuk kita semua. Jadi memang harus seimbang ya Romo, kasih pada Allah itu memang harus tercermin dalam tindakan kasih kita pada sesama, terlebih yang dekat dengan kita ya Romo. Iya, itu. Iya, Romo Sumario, menarik sekali perbincangan iman kita hari ini. Apakah boleh diberikan kembali Romo poin-poin kesimpulan renungan iman kita hari ini dari sesi ke-1 dan ke-2 Romo? Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Dari Bunda Maria yang Ratu kita ini, kita diberi teladan bahwa Bunda Maria selalu dalam iman itu bersatu dengan Yesus. Maka ini juga kita perlu menghayati hidup iman kita dalam kesatuan ini, sehingga kita seperti Paulus, aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, Kristus yang hidup dalam pribadiku. Galatia 2:20. Ini ungkapan iman bahwa kita hidup tapi bukan kita sendiri. Nah, dari situ akhirnya ada kepekaan. Kepekaan pada orang-orang sekitar kita, dan di situ ada ketulusan untuk membantu seperti Ruth dalam bacaan hari ini. Dan akhirnya kita disadarkan banyak aturan yang ada di antara kita perlu kita taati. Karena dengan keaturan itu sebenarnya muaranya supaya kita menaruh cinta kepada orang, memperhatikan sesama kita. Dan yang lebih dari itu, kalau kita sudah melakukan kasih untuk semua orang, akhirnya kita juga akan merasakan hidup kita semakin bermakna bagi orang lain juga. Amin. Terima kasih Romo Sumario untuk permenungan iman yang disampaikan untuk kita semua. Semoga bisa memberkati kita semua, para sahabat Oase Rohani Katolik. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah sampai di akhir acara kita. Sekarang marilah kita menyiapkan hati kita. Kita akan menutup renungan iman kita dengan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo. Silakan Romo. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami renungkan pada hari ini, yang telah kami sambut di dalam kehidupan kami. Buatlah agar sabda itu semakin menggema dalam hati kami, sehingga kami semakin mampu mencintai Engkau dan sesama kami dengan sebulat hati. Semoga kami yang dengan penuh sukacita merayakan peringatan Santa Peran Maria Ratu, kelak Kau perkenankan ambil bagian dalam perjamuan abadi di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Hidup karya doa dari seluruh anggota keluarga kita, selalu dibimbing oleh berkat Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Sumario untuk kehadirannya untuk kita semua. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di kesempatan baik lainnya. Kami pamit undur diri, kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas para sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.